Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sampaikan, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini, pada kesempatan hari ini, kita masih diberikan sesuatu nikmat yang sangat besar, yaitu salah satunya adalah nikmat kesempatan kita bisa berhadir di kuliah daring ini. Kemudian yang kedua, saya ajak yang muslim dan muslimah kita meningkatkan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang sangat kita harapkan syafaatnya ataupun pertolongannya nanti di yaumil akhirat nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah saya ajak bersama di sini tanpa kecuali mari kita tetap semangat, tetap kita sungguh-sungguh dalam belajar ini supaya nanti kita memperoleh keberhasilan nantinya. Oke, baik anak-anak kami yang kami banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenai addressing ya. Kemarin kita luring sudah saya praktekkan, sebenarnya sudah saya jelaskan mulai dari yaitu pengenalan MAC address yang kemarin pernah saya sharing, yang pernah saya bagikan ke di Telegram. Jadi sebenarnya sumbernya dari sini ya. Nah, oke, jadi begini. Kemarin saya coba jelaskan MAC address ya. Jadi pengalamatan di bagian 7 lapisan OSI itu termasuk yaitu di bagian physical ataupun di physically, kemudian data link, kemudian network. Nah, kalau dia misalnya di fisik itu ataupun misalnya topologi layar yang pertama dan yang kedua itu data link dengan physical itu disatukan ya. Jadi disatukan jadi satu layar, itu physical. Sementara yang kedua yaitu layar network. Itu kalau misalnya kita lihat standar TCP/IP bukan OSI ya. Jadi disederhanakan dia. Nah, coba saya tunjukkan ke kita di sini. Saya buka control panel di sini ya. Control panel ya. Di control panel ini ada namanya network ya. Di sini network and internet. Jadi di sini bisa kita lihat di sini untuk melakukan di sini setup, kita sini bisa melakukan konfigurasi atau melakukan pengaturan alamat logik alamat logik sebenarnya yang bisa kita atur di sini, yaitu berupa yang ada di layar yang ketiga kalau lapisan 7 lapisan OSI, yaitu di lapisan network, yaitu di mana internet protokol ataupun IV, lapisan network. Nah, jadi di sini bisa kita melakukan pengaturan. Yang pertama di bagian control panel ini saya coba klik change adapter setting nih, maka kita akan diarahkan ke sebuah layar seperti sebuah tampilan di mana inilah sebuah adapter. Nah, jika Anda perhatikan di sini adalah ada Bluetooth ada local area connection ada Ethernet lihat keterangannya di bawah ini ada VirtualBox, ini juga VirtualBox, ini VirtualBox, ini VirtualBox, ini WiFi. Nah, bisa diperhatikan di sini kalau dia tandanya X kayak ini ini adalah artinya unplug ataupun terputus. Sebenarnya terputus artinya kabel. Kalau dia Bluetooth kan dia tidak menggunakan kabel, pasti menggunakan wireless. Tetapi itu maksudnya adalah tidak diaktifkan gitu, tidak aktifkan ataupun aktif pun dia tetapi tidak terhubung gitu. Nah, kemudian juga ada tandanya enable seperti ini. Itu biasanya adalah enable itu adalah aktif ini aktif. Juga yang ini juga aktif. Ada juga yang disable gitu. Jadi kadang di laptop kita itu kok bisa banyak sampai adapternya sampai 7 gitu. Nah, ini pada saat kita menginstal sesuatu, katakanlah sebuah VirtualBox, ini kan ada namanya aplikasi VirtualBox, saya install di sini, maka ini akan mempengaruhi menambah sesuatu di dalam adapter ini. Artinya berupa virtual virtual network ataupun
yang akan secara otomatis bertambah di sini. Makanya di sini saya mendapat random ya, dapat network 7. Jadi kalau Anda misalnya tidak ada VirtualBox misalnya, bisa saja langsung Ethernet doang gitu, seperti demikian ya. Nah, jadi pengaturan logic itu bisa dilakukan di dalam Ethernet ini ya. Salah satunya adalah saya klik 2 kali yang ini. Lalu di sini bisa kita lihat Ethernet status. Ya, di sini juga diinformasikan ya, kita itu terhubung dengan IP versi 4 ya, yaitu menggunakan IP versi 4. Kemudian IP versi 6 ini tidak digunakan, media state status ya, durasi ini, kemudian speed yaitu kecepatannya itu 100 Mbps yaitu megabit per second. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Ketika nanti kita dia akan menyesuaikan spesifikasi laptop ini juga menyesuaikan sesuai dengan perangkat jaringan yang terhubung dengan dia. Kalau misalnya perangkat jaringannya itu yang menunjukkan 1 Gbps, artinya bisa dia melewatkan 1 Gbps, maka nanti di sini akan berubah menjadi 1 Gbps. Kalau 10 Gbps sama juga nanti sini 10 Gbps. Tetapi tergantung kepada hardware laptop yang kita gunakan juga. Nah, itu dia. Baik. Kemudian di sini Anda bisa lihat aktivitasnya. Aktivitas ini bisa Anda lihat ada send, ada receive ya. Ini adalah terjadinya komunikasi data antara laptop saya dengan data-data yang saya request ya. Data ini sebenarnya saya itu merequest gitu ya. Ketika saya merequest sekitar 9 juta bytes ya, kemudian saya terima adalah 66 juta. Maksudnya gini, banyak ini dari aktivitas yang tadi misalnya ya. Misalnya saya lakukan daring gitu ya, saya buka video, saya buka website, maka itu saya melakukan request sebenarnya. Di sini nampak aktivitasnya. Kemudian dari mana Pak mengatur alamat IP itu ya? Jadi kalau saya klik sini properties ya, di sini saya klik properties, di sini akan ditampilkan ke kita itu Ethernet properties ya. Nah, di sini kita sekarang menggunakan koneksi terhubung dengan Intel ya, Intel R8257LM gigabit. Nah, jadi hardware saya ataupun kartu jaringan saya itu sudah mensupport gigabit. Nah, jadi itu dia gigabit network. Artinya apa? Kalau misalnya kita terhubung dengan perangkat jaringan ya yang sudah sudah bisa menghubungkan sudah spek ataupun perangkat jaringan itu sudah bisa menghasilkan ataupun istilahnya bisa dia melewatkan yang sifatnya lebih tinggi dari megabit, maka ini juga mensupport ini. Artinya apa? Kartu jaringan saya sudah support untuk itu. Nah, di sini Anda lihat ya, terjadinya komunikasi data adalah didukung yaitu perangkat jaringan. Salah satunya itu adalah tergantung juga Ethernetnya, kualitas juga Ethernetnya ini. Jadi ini adalah Ethernet propertiesnya. Kemudian perangkat hardware yang saya gunakan itu adalah ini namanya Intel R. Nah, jadi perangkatnya itu yang mana? Perangkatnya itu saya buka misalnya Google, misalnya kartu jaringan LAN, kayak demikian. Nah, jadi kartu jaringan LAN ini yang PC misalnya. Jadi ini adalah perangkatnya. Oke, kemudian ditampilkan di Windows, dia seperti di software ditampilkan seperti demikian gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah softwarenya ya. Kemudian alatnya adalah yang ini, perangkat kerasnya adalah yang ini. Nah, oke, kali ini bisa kita lakukan pengaturan di sini. Ya, jadi di sini banyak pilihannya. Tentunya yang saya sesuaikan dengan materi kita di pekan yang lalu itu adalah yaitu di bagian layar yang ketiga. Layar yang ketiga itu kalau dia span OSI layer yaitu 7 lapisan, yaitu dia berada di layar yang ketiga yaitu layar network. Di mana layar network itu ya ada yang namanya application-nya itu menggunakan protokolnya itu menggunakan IP yaitu Internet Protocol. Nah, di dalam Internet Protocol inilah kita melakukan pengalamatan logic ya. Logic artinya bisa kita ubah ya, bisa kita masukkan alamat IP-nya itu secara sesuai dengan kelas-kelasnya gitu. Kemudian juga dia sangat unik sih ya. Nah, itu bedanya dengan pengalamatan secara fisikal atau langsung ke fisiknya. Nah, di sini saya klik 2 kali. Nah, kemudian setelah saya klik 2 kali, di sini akan dimunculkan
kok kosong? Sebenarnya IP address itu di sini. Nah, di sini 1 2 3 4. Artinya ada 4 kotak di sini ya. Tapi coba sebelum kita masuk ke sini, Anda baca yang di atas ini ya. You can get IP setting assigned automatically ya if your network support this capability ya. Otherwise you need to ask your administrator for the appropriate IP setting. Jadi maksudnya di sini adalah kita bisa saja mendapatkan IP ya, pengaturan IP yang sudah ditandai secara otomatis ya. Jika network Anda, jika jaringan Anda sudah mendukung ya sudah mendukung ini ya, sudah mendukung bagaimana sifatnya adalah otomatis gitu. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang harus dipersiapkan. Misalnya adalah dari router gitu ya. Dari router itu sudah dilakukan pengaturan secara otomatis. Kemudian nanti kita itu secara langsung sebagai klien akan mendapatkan alamat secara otomatis. Nah, kalau dilihat yang di sini, diperhatikan di sini, ini tidak ya. Maksudnya ini termasuk di dalam yang ini. Jadi saya tidak melakukan pengaturan alamat IP lagi. Kemudian juga kalau tidak ya, kita coba ya, kalau kita kita coba menanyakan ataupun ya kepada admin jaringannya, kepada admin jaringan kita bagaimana cara mengisi ini gitu. Ya kalau misalnya dia tidak, sistemnya adalah tidak sifatnya otomatis ya, bisa kita ini secara manual. Nah, jadi kalau yang saya gunakan inilah secara otomatis. Kalau secara manual berarti kita lakukan di sini, kita klik yang namanya use the following IP address. Nah, seperti demikian. Jadi alamat IP address itu bisa kita masukkan kayak demikian ya. Bisa kita set di sini. Jadi use the following IP address. Jadi misalnya gini, saya masukkan 192.168.10.1 30 misalnya. Ini saya isi lagi, ini otomatis ya. 25255 ini subnet max itu otomatis. Itu dia akan mengikut ketika kita mengisi alamat di sini. Misalnya saya isi, misalnya ini saya hapus lagi ya. Misalnya saya masukkan sini 1111. Ini adalah kelas A ya. Ini kelas A. Misalnya saya masukkan lagi di sini, saya kosongin 1 ya. 1 100 100 100 1. Ini juga kelas A. Di mana akan di kelas A? Yaitu di subnet max-nya ini. Ini 0 semua. Kemudian kalau misalnya saya masukkan lagi gini 176 18 11. Ini adalah kelas B ya. Ini adalah kelas B. Ini biasanya untuk pengalamatan ya. 176 18. Jadi awalnya diawali dari ini. Nah, jadi kalau dia seperti ini adalah sebuah alamat. Kemudian di sini subnet mask secara otomatis. Nah, kalau misalnya saya masukkan seperti ini 192.168.1.1. Ini adalah kelas C. Ya, ini adalah kelas C. Nah, jadi pengalamatan secara logik itu kayak demikian. Artinya apa? Bisa kita berikan alamat di sini. Jadi maksudnya di Ethernetnya itu sebenarnya di Ethernetnya ini bisa kita buat alamatnya seperti demikian. Dan istilahnya bisa dibuat secara dynamic ya, bisa secara berubah-ubah, juga bisa secara statik seperti yang kita buat ini, kita set. Kalau dia otomatis ya seperti ini, kita pilih yang ini. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi ini saya kosongin aja. Nah, begitulah cara membuat sebuah alamat IP logiknya. Ini saya cancel aja. Nah, kemudian alamat IP saya tadi di mana bisa kita lihat. Nah, jadi karena apa? Karena kalau dilihat di sini sudah status adalah internet status ya. Bisa saya berkomunikasi data, bisa saya online ya. Bisa saya membuka ya website, bisa membuka YouTube ya. Berarti di sini kan artinya menggunakan ada alamat tertentu yang sudah di-set di dalamnya. Tetapi yang saya set ini adalah IP dynamic ya, secara otomatis saya pilih tadi automatically ya, secara otomatis terisi otomatis. Kemudian kita cara melihatnya bagaimana ini? Secara ini saya lakukan namanya obtain an IP address automatically. Jadi di sini secara automatically seperti yang saya buat di sini. Jadi sudah ada kapabilitasnya yaitu ada dukungan ya networknya, ada dukungan jaringannya itu untuk hal demikian. Jadi di sini ada namanya DHCP. DHCP itu adalah dynamically host control protocol. Jadi artinya apa? Kita nggak usah repot-repot mengisi alamat IP ini secara manual. Nah, yang saya lakukan tadi adalah manual. Nah, karena ini adalah ya
otomatis, maka bisa kita klik details yang ini. Details ini adalah untuk memperlihatkan kepada kita, menunjukkan kepada kita alamat IP-nya. Nah, jadi di sini bisa Anda perhatikan description. Nah, jadi description yang ini. Intel Air ini adalah nama hardware-nya, nama yang ini misalnya nama ya ini hardware-nya, kemudian ini akan ditunjukkan, ditampilkan di dalam layar kita gitu ya. Kemudian physical address. Physical address ini dia E4 11 5B 34 50. Ini tetap nih. Jadi ini tetap, ini yang saya bilang tadi di bagian layar pertama. Layar pertama itu ada namanya physically dan data link. Jadi itu adalah dua layar yang disatukan. Kalau misalnya di TCP/IP itu, di protokol TCP/IP itu adalah dikatakan itu adalah layar yang pertama ya. Kalau dia protokol TCP/IP. Nah, ini netap, ini alamat ini ya. Alamat fisik ini netap. Ini adalah bawaan yang ini. Jadi maksud saya gini, ini adalah hardware-nya. Alamat hardware ini biasanya itu sudah melekat di sini. Ya, maksudnya alamat ini hardware-nya ini, alamatnya ini adalah yang ini gitu. Sudah dicantumkan di situ. Semenjak diproduksi misalnya apa ini hardware ini, maka ya alamat ini sudah melekat di sini. Bahkan dia sudah dituliskan dalam. Kalaupun nggak dituliskan dalam, dia secara otomatis akan terdeteksi gitu. Jadi bisa nggak ini dirubah? Ada juga bisa dirubah, dia di random, tetapi nanti setelah restart dia akan berubah kembali. Jadi ini sudah tetap ya. Handphone Anda, semua device kita, all device ya, baik handphone, baik laptop, baik komputer, itu memiliki MAC address. Nah, MAC address itu alamat fisik yang digunakan setiap device. Nah, kemudian di sini ada namanya DHCP enable. DHCP enable itu kemudian filonya adalah yes, artinya dynamic host control protokolnya ini sudah diaktifkan. Jadi DHCP ini adalah termasuk kemarin yaitu di bagian di 7OC layer itu berada di layar yang ketujuh kalau nggak salah, yaitu di bagian application. Di bagian application itu ada FTP, ada SMTP, ada DHCP dan sebagainya ya. Oh, di network ya, di network juga ya. Ini karena ini termasuklah protokol ya. Jadi begini maksudnya. Kenapa? Apa fungsi daripada DHCP enable ini? DHCP enable ini adalah ketika saya buat di dalam sebuah router, ini ada router tertentu, kemudian dihubungkan ke sebuah laptop, misalnya laptop yang saya gunakan ini, maka laptop ini akan terhubung secara otomatis, dia akan mengikuti daripada ya yang sudah ditanamkan di dalam router ini. Jadi itu mengikuti apa yang sudah dibuat di sini, ya, dimana Ethernet yang terhubung ke sini akan ya menyebarkan alamat tersebut. Alamat apa yang disebarkannya? Alamat yang ini. Secara otomatis kita dapatkan. Dan demikian, makanya kita bisa berkomunikasi data, bisa melakukan akses internet. Nah, itu dia. Jadi dari mana dapatnya? Saya buka lagi balik. Jadi di sini ada namanya router ya. Router ini adalah untuk manajemen suatu jaringan ya. Ini dia. Oke. Jadi kalau kemarin itu saya perlihatkan ke kita itu ada modul tentang jaringan, ada modul tentang addressing ya. Addressing bisa Anda lihat kemarin itu di sini. Ini dia. Ini ya. Jadi di sini ditunjukkan, diperlihatkan ini adalah LAN. LAN 1 ini adalah sebagai sendernya, dan ini adalah sebagai di sini Anda lihat ini sebagai receivernya. Ini adalah pengirim, ini adalah penerima. Ya, ketika saya ingin mengirimkan sebuah yang namanya pesan data ya, masuk ke network layer, kemudian di sini ada yang namanya header, ada trailernya ya. Kemudian dia ini masih cakupan di dalam LAN 1 ya, masih zona LAN 1. Nah, ketika LAN 1 ini akan dihubungkan dengan LAN 3 ataupun LAN 2, maka diantarai ataupun dihubungkan menggunakan router. Jadi router itu adalah salah satu, dia itu bisa menghubungkan beberapa jaringan. Jadi biar lebih kompleks ya. Jadi artinya apa? Di sini butuh router. Ini yang saya simulasikan ini, di sini saya ada router. Jadi ini sekarang adalah router yang saya gunakan, yang ini. Nah, di mana laptop saya ini terhubung gitu ya. Jadi laptop saya ini bisa dilihat terhubung ketika saya coba saya klik yang ini ya. Ini ada namanya interface ya. Jadi interface ini saya dihubungkan ke lantai 2. Lantai 2 ini yang berada di mana? Dia berada di Ethernet berapa ya. Kalau misalnya dilihat ini, saya buka terminal di sini, interface print. Jadi nampak di sini kita di lantai 2.
di sini running. Kemudian juga kalau misalnya dilihat IP-nya, IP address print. Jadi kalau dilihat di sini IP address print, saya itu terhubung ke ini, ya, terhubung ke yaitu ke sini, ya, ke lantai 2 yang ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari sesuai dengan ini IP address ini, ya, oke, di sini 21. Oke, ini dia. Jadi di sini bisa dilihat ketika saya buka misalnya yang ini, ya. Oke, bisa Anda perhatikan di sini, kita cari kesamaannya. Jadi ini adalah laptop saya, ini laptop saya. Kemudian laptop saya itu terhubung ke interface, ke Ethernet yang ada di lantai 2. Ini dia. Induknya itu, induk alamat IP logicnya itu, IP lokal, IP-nya adalah yang ini. Inilah IP yang inilah induknya gitu. Nah, inilah yang disebarkan itu secara DHCP ke laptop saya. Ini dia. Saya mendapatkan alamat IP secara otomatis yaitu 199.199.2.2. Inilah pusatnya. Karena sini sudah dijadikan sebagai server untuk mensuplai, ya, menyebarkan alamat IP sesuai dengan keunikan dia, bentuk daripada IP yang sudah dibuat dalam router itu, maka itu juga lah yang akan didapatkan. Yang berubah itu adalah belakangnya doang. Misalnya ini adalah satu ujungnya, ini gateway-nya. Jadi gateway-nya itu adalah mengarah kepada sini, 2.1. Yang berbeda itu nanti secara otomatis akan berubah ujungnya. Misalnya ini 2, ini komputer saya. Nanti ada yang menghubungkan lagi, nanti jadi 3, jadi 4 dan seterusnya. Ya. Nah, itu dia. Jadi di sini bisa juga dideteksi si router itu bisa melihat, ya, di laptop kita itu di mana terhubung, misalnya IP ARP. Jadi laptop saya itu bisa dilihat di sini 2.2.199.2.2, bisa kita searching di sini misalnya 199.199.2.2. Bisa dilihat di sini, lantai 2. Nah, ini tadi adalah laptop saya. Oke. Ini adalah laptop saya. Ya, ini Ethernet, lalu ini details. Oke, saya coba tunjukin. Ini dia orangnya. Oke. Minimize. Ini dia. Jadi bisa dilihat di sini. Bisa Anda lihat di sini, ini laptop saya, ini laptop yang terdeteksi, ini laptop saya yang terdeteksi di dalam router, ya. Jadi ini adalah alamat IP-nya. Jadi ini sama. Ini juga MAC address-nya juga sama, E4, ya, 11 5B 34 50 38. Kemudian terhubung ke lantai 2. Nah, begitu dia. Jadi pengalamatan logik seperti itu. Makanya di dalam komunikasi data itu kalau misalnya tidak adanya pengalamatan baik secara logik, ya, secara dinamik, ya, yang kita buat misalnya secara yang saya praktekkan tadi, maka tidak terjadi komunikasi data. Nggak akan bisa terhubung nanti, nggak bisa nanti berkomunikasi antara satu device dengan device yang lainnya. Itu dia. Kemudian kemarin juga ada saya singgung masalah port, ya. Kalau port itu dia di sini logical address, ya, nih. Karena kemarin ada yang namanya ini tadi physical, itu adalah MAC address, ya. Kemudian ada juga namanya logical, itu yang barusan kita bahas. Ada namanya port. Jadi port itu sesuatu alamat juga gitu, ya. Misalnya begini, saya ingin membuka sebuah website. Misalnya saya buka sini adalah 199, ini alamatnya, ya. Misalnya saya masukkan sini 65.8282. Kalau misalnya Anda lihat ini adalah port. Ini adalah port. Portnya berapa? 8282. Ini port. Port ini juga bisa di-generate, bisa dialamatkan di dalam sebuah router. Di dalam sebuah router. Oke. Diteruskan dia. Artinya apa? Ya, kenapa nggak port 80? 80 kan sudah digunakan. Jadi kita gunakan 8282. Kalau misalkan kita gunakan 80, maka nanti tabrakan port, ya. Bentrok, ya, bentrok istilahnya. Kalau bentrok itu biasanya ya nggak bisa dibuka, ya. Jadi harus kita change namanya portnya. Jadi misalnya gini, di router itu ada di sini di bagian IP address, ya, IP, kemudian
firewall, kemudian di sini ada namanya NAT. Jadi di NAT ini kita natkan dia, misalnya adalah 8282. Oke, yang ini tadi. Jadi bisa Anda lihat ini. Bisa Anda lihat itu adalah 8282 ya. Ini dia 8282. Jadi destination portnya itu bisa kita change dan sebagainya. Oke, baik. Jadi misalnya ini juga, ini saya ada juga cloud 199, misalnya adalah 65 8 ya, 65 80 81 80 81. Ini dia. Nah, ini juga ada juga portnya dan demikian ya. Jadi itu adalah sebuah alamat yang sudah dibuat. Ini kalau yang Anda lihat ini adalah localhost ya. Ini localhost yang saya install di server ya. Artinya sebuah wadah ini penyimpanan cloud ya, penyimpanan data secara cloud. Artinya apa? Kita bisa berkomunikasi, bisa membuka aplikasi yaitu menggunakan port. Ini adalah sebuah alamatnya ya, dan ini adalah portnya. Kalau misalkan saya buka misalnya 65 aja, nggak bisa. 199 titik misalnya saya buka sini adalah 65, maka yang terbuka itu ya hanya untuk web servernya doang. Ini dia, yaitu Nginx. Jadi ketika saya akses ya menggunakan port, maka dia akan mengenerate aplikasinya. Aplikasi yang dimaksud itu adalah aplikasi tersebut. Jadi itu dia. Juga port itu juga bisa sebagai untuk membuka aplikasi. Tentunya ya paling banyak ya aplikasi. Jadi dia pintu masuknya apa sih portnya gitu kan. Jadi pintu masuknya melalui port, salah satu aplikasi website ya yang saya buka barusan. Juga aplikasi itu juga untuk sebagai keamanan, di mana aplikasi itu misalnya untuk meremote sebuah server gitu ya. Jadi portnya itu tertentu gitu, nggak sembarangan ya. Misalnya ini saya buka misalnya sebuah menggunakan aplikasi Pati ya. Saya pengen buka sebuah alamat website, misalnya apa namanya, saya ingin meremote sebuah server. Jadi di sini muncul dia hostname. Hostname itu adalah menandakan bisa saja alamat komputernya itu apa, kemudian portnya itu apa, kemudian keamanannya apa. Ini kemarin keamanan itu bagian di layar OC itu adalah di bagian di layar mana itu ya, ada namanya presentation, application presentation. Jadi di sini adalah bagian layar ke-6. Layar ke-6 itu adalah presentation. Presentation itu kemarin kalau tidak salah adalah bagian security, kemudian juga bagian compress ya. Artinya apa? Di sini kita melakukan keamanan. Nah, jadi ini remote party ini biasanya untuk meremote sebuah server yang istilahnya server itu adalah CLI, Command Line Interface. Misalnya adalah sistem operasi Linux. Jadi dia itu kita akses harus menggunakan port. Nah, itu dia. Harus menggunakan port supaya kita masuk ke dalamnya. Contohnya begini. Ini saya misalnya akses ini 199 kemudian 65. Portnya itu adalah 9902. 9902. Website yang ini. Ini saya akses website yang ini. Yang perpustakaan ini mau coba saya akses servernya. Ketika saya akses seperti ini ya, saya akan melakukan pengujian yaitu menggunakan port. Apakah saya bisa masuk ke server ini? Jadi tentunya adalah kalau kita bisa akses ini nanti berarti komunikasi datanya berhasil. Tapi kalau tidak bisa ya berarti tidak bisa ya. Tidak ada komunikasi, tidak bisa dihubungkan. Mungkin saja hubungan antara yang ini dengan hubungan dengan laptop saya, karena laptop saya itu IP-nya adalah IP-nya berapa? 199.2.2. Sementara servernya itu adalah alamatnya yang ini, kan gitu. Bisa saja nanti terhubung, bisa juga nanti tidak. Kalau misalnya secara logik ini tidak bisa terhubung karena networknya berbeda. Network yang ini yang website ini 199. 199. Sementara laptop saya itulah 199.2. Tentu itu berbeda. Artinya kalau di konsep jaringan ini networknya itu harus sama. Artinya dia bloknya harus sama kan? Segmennya harus sama gitu. Ternyata ini berbeda. Ini coba. Tetapi karena ini dihubungkan dalam satu router, mana tahu berhasil ya. Kita coba dulu. Bisa saja nanti berhasil, bisa saja nanti tidak. Ini saya coba remote ya. Kemudian saya open di sini. Ternyata bisa ya. Itu kenapa? Karena kita sudah dihubungkan dalam satu router. Jadi router itu bisa juga menghubungkan dengan IP yang berbeda gitu. Dengan IP yang berbeda bisa kita dihubungkan dalam satu
satu jaringan walaupun IP-nya berbeda-beda. Makanya dia itu bisa memperluas ya, bisa memperluas komunikasi datanya, bukan hanya misalnya untuk gedung, untuk ruangan ini aja yang bisa terkoneksi, tapi bisa dihubungkan beberapa kampung gitu ya, beberapa sektor di dalamnya. Jadi itu dia kalau kita menggunakan router. Nah, coba saya misalnya di sini saya coba remote ya, saya masukkan passwordnya. Ketika saya menuliskan password nggak akan muncul ya. Nah, ketika Anda lihat di sini, ini dia, inilah server itu. Ya, jadi kalau saya klikkan di sini IP add, nah ini dia, inilah alamat IP server itu. Nih, oke. Kalau misalkan Anda mau lihat aplikasi ini, di mana aplikasi ini terletak, aplikasinya adalah saya letakkan di sini, nano, bukan ya, cd etc, kemudian bukan ya, cd home ya, home, kemudian Slims ya, di Slim dia. Nah, ini dia ls. Jadi aplikasi Slims yang ini saya buka misalnya, cd Slims ls. Jadi ini adalah filenya, ini adalah foldernya ya, folder Slims. Kemudian ini adalah berupa apa yang ada di Slims itu. Jadi kalau saya buka lagi misalnya cd config ls, saya coba lihat di sini. Misalnya saya buka apa di sini, index ya, index PHP, nano index PHP. Maka Anda lihat seperti demikian ya. Kalau misalnya, dan itulah deh pokoknya, inilah filenya. Kalau misalnya kita ingin melihat lebih lengkap lagi ya, kita masuk ke dalam sini ya, ke dalam sebuah file PHP-nya ini. Salah satunya adalah config. Ini saya ls-kan dulu. Misalnya di sini saya masuk ke mana ini, cd, ls itu adalah list show untuk menampilkan ya, untuk menampilkan apa saja yang dalamnya. Oke, barangkali itu dia. Maksud saya sebenarnya hanya menjelaskan yaitu port itu diakses dari mana gitu ya. Port itu ternyata dia itu salah satu pintu daripada aplikasi. Jadi oleh karena itu, kenapa di sebuah data communication ataupun komunikasi data itu ada port, ada alamat IP fisik, ada alamat IP logic misalnya. Itu adalah salah satunya penandaan di mana kita itu supaya lancar ataupun bisa kita melakukan komunikasi data ataupun bisa kita saling bertukar data. Konsepnya adalah terjadinya jaringan komputer ya. Jadi makna daripada network itu salah satunya adalah bisa saling berkomunikasi. Itu pada intinya. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ini. Intinya adalah saya hanya menjelaskan, yaitu di materi kita luar yang lalu itu saya hanya menjelaskan mungkin seperti ini di sini, tapi di sini saya coba menjelaskan di mana letak yang sebenarnya mengarah kepada teknis gitulah ya, mengarah kepada teknis. Apa itu ya, router itu memposisikan diri dia itu sebagai media komunikasi data ya, dimana dia itu bisa mensuplai ataupun menyebarkan beberapa alamat IP yang sudah ditentukan sebelumnya secara dinamik. Jadi itu dia. Oke, baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Cukup sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.